Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Yeremia pasal 18 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion, masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku, mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini untuk mengingatkan semua pengikut Tuhan, agar jangan pernah meninggalkan sumber hidupnya, yaitu Tuhan. Dan inilah tema yang kita ambil pada saat ini. Jangan meninggalkan sumber hidupmu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih mengingat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Jika bukan karena Tuhan yang menyertai, memimpin dan menyediakan kebutuhannya, tidak satu pun mereka yang tiba di tanah perjanjian. Tanpa Tuhan mereka semua akan binasa dan tidak akan menerima kehidupan. Sekarang setelah bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, mereka mencari ilah lain. Sehingga Tuhan melalui Yeremia berkata, masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Demikian firman Tuhan. Tuhan menggunakan metafora salju dan air untuk menggambarkan kuasanya serta pemeliharaannya yang teguh dalam memberi kehidupan kepada umatnya. Seperti salju yang tidak pernah surut dan berubah oleh apapun. Dan seperti air dingin yang sejuk dan menyegarkan yang turun dari gunung Libanon yang tidak berhenti mengalir dari ketinggian sehingga negeri yang tinggal di sepanjang alirannya tidak pernah kekeringan. Namun manusia meninggalkan kekuatan itu demi rancangan mereka sendiri. Mereka meninggalkan Tuhannya yang adalah sumber kehidupan. Dikatakan oleh Tuhan, tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, betapa tragis pilihan bangsa Israel sampai-sampai meninggalkan Tuhan setelah mereka diselamatkan dan memilih menyembah ilah lain. Ini merupakan kritik tegas terhadap ketidaksetiaan bangsa Israel dan juga kepada kita semua umat Allah yang hidup di zaman ini. Allah sedang menunjukkan bahwa pengkhianatan mereka terhadap perjanjian akan berakibat fatal. Mereka meninggalkan Allah yang begitu baik, begitu luar biasa memelihara, sekaligus jadi sumber kehidupan dan bimbingan rohani, supaya berhala-berhala yang fana, yang tidak berharga bisa jauh dari kehidupan mereka. Apakah Anda juga pernah meninggalkan Tuhan oleh karena sesuatu hal yang Anda hadapi? Atau Anda menjadi sosok yang agak sedikit mundur dari hubungan yang selama ini baik dengan Tuhan oleh karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidupmu? Francis Thompson
menulis sebuah puisi yang sangat menyentuh yang berjudul Pemburu dari Surga. Puisi ini menggambarkan siksaan yang ia alami bertahun-tahun ketika ia meninggalkan dan lari dari Allah. Satu kali ia berniat menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi ia dianggap tidak cukup mampu sehingga dia gagal. Yang kedua, lalu ia memasuki profesi medis seperti ayahnya, tetapi ia gagal lagi. Lagi-lagi dia dianggap tidak mampu. Dengan marah dan perasaan getir, Thompson pun meninggalkan Tuhan. Dari tahun 1885 sampai 1888, ia hidup sebagai seorang gelandangan di jalanan kota London, dan ia menderita sekali, bahkan kecanduan opium. Akhirnya beberapa teman-temannya datang menyelamatkannya dari jurang kematian dan kehancuran tersebut dan membawa dia kembali kepada Allah yang ia telah tinggalkan. Thompson pun bertobat dalam sukacitanya. Puisi tersebut adalah kesaksian hidupnya. Dia tulis demikian: seperti anjing yang mengalir, yang mengejar kelinci, selalu berada dekat buruannya, demikian pula Allah mengejar jiwa yang menjauh daripadanya. Sejauh apapun Anda berlari dari Allah, Sang Pemburu dari surga akan terus mengejar Anda. Saat Anda merasa telah berhasil menghindar darinya, Anda akan mendapati bahwa Dia selalu ada di sisi Anda. Indah sekali puisi ini. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Seorang seniman tidak akan pernah menyerah terhadap karyanya yang belum sempurna. Demikian Allah tidak pernah menyerah terhadap ketidaksetiaan umat yang dikasihinya, sehingga ia mengutus hamba-hambanya, mengutus nabi-nabinya, bahkan anaknya sendiri untuk membentuk karya agung yang sangat indah. Ketika bejana yang dibentuk, para tukang bejana hancur, tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia diubah kembali, diolah untuk membentuknya kembali supaya makin sempurna adanya. Seperti itulah tukang periuk dalam membentuk tanah liat menjadi mahakarya yang agung. Kesanalah Nabi Yeremia diutus Tuhan memperhatikan pekerjaan tukang periuk. Bagaimana tukang periuk itu membentuk tanah liat menjadi hasil karya yang agung. Untuk mengingatkan Yeremia atas bangsa Israel, karena Tuhan pun seperti tukang periuk itu membuat segala cara membentuk tanah liat tubuh kehidupan manusia untuk menjadi semakin sempurna. Terkadang Tuhan hadir untuk membentuk kita melalui ciptaannya, mungkin melalui orang-orang di sekitar kita yang berbaik hati dan panjang sabar, mungkin melalui pelukan hangat seorang sahabat, mungkin dengan kata-kata penghiburan dan penguatan ketika kita dalam keadaan terpuruk dan gagal, mungkin menghibur kita ketika kita dalam keadaan berduka, dan banyak lagi tangan-tangan Tuhan untuk membentuk diri kita. Mungkin Anda merasa bahwa Allah sedang mengejar Anda. Inilah saatnya untuk berhenti berlari, karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk mendapatkan Anda dan saya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita mengenal Tuhan yang sebegitu baiknya, sehingga membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Sampai saat ini, Anda selalu dibentuk oleh tukang periuk dalam kehidupan kita. Ia bekerja melalui berbagai peristiwa, kadang yang menyakitkan, kadang yang membahagiakan, kadang keberhasilan, kadang kegagalan, agar ia dapat terus membentuk kita
menjadi bejana yang indah di tangannya, sesuai dengan kehendaknya. Maka kita tidak perlu takut dan khawatir untuk menjalani kehidupan ini, karena Dialah sumber kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan yang lain, mengandalkan pikiranmu sendiri, jalanmu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Selamat berjuang, Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan yang baik, begitu indah firman-Mu hari ini. Kemanapun kami lari atas keinginan kami sendiri, atas perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, oleh pengaruh hal-hal duniawi ini, Tuhan tetap memburu kami sebagaimana pemburu dari surga, agar kami tidak terperangkap dan jatuh ke lembah kekelaman. Tetapi kami mau bangkit dari jurang kejatuhan untuk Tuhan bentuk lagi sebagaimana tukang periuk membentuk periuknya untuk menjadi mahakarya yang agung. Terima kasih ya Bapa di surga, kebaikan-Mu selalu kami rasakan setiap hari. Jika bukan karena kebaikan-Mu kami tidak ada seperti ini. Kiranya kami selalu sadar, ajarlah kami melalui Roh Kudus, agar kami tidak pernah meninggalkan atau menjauh dari Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan selalu mendapatkan kami dimanapun dan dengan cara apapun. Terima kasih Tuhan yang baik. Berkati kami hari ini bersama anak-anak keturunan kami semua. Jangan biarkan kami jauh dari Tuhan dalam segala hal. Apapun pergumulan kami, kiranya kami tetap dekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan terimalah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.